Nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau beban dunia sangat memberati hidup kita. Kalau kita sibuk luar biasa oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kedekatan sama Allah. Kita lihat, ini Masnawi. Di Masnawi, Rumi banyak ngutip ceritanya Laila Majnun untuk menjelaskan cinta. Laila Majnun yang karangannya Nizami. Saya membayangkan entah kapan sesi cinta, ada beberapa novel cinta dari dunia sufi ya, bukan dari dunia populer, yang bagus untuk kita kaji di ngaji entah kapan, termasuk Laila Majnun. Jadi satu ketika Majnun ini sakit, badannya lemah. Terus dia datang ke tabib. Sama tabibnya, "Oh Majnun, ini untuk biar sakitmu ringan, kamu harus dibedah sedikit. Ada bagian tertentu tubuhmu yang darahnya harus dikeluarkan." Majnun, "Jangan, saya takut." Tabibnya heran, "Loh kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah lama jadi orang gila. Sudah keluar masuk hutan, ketemu macan, ketemu... Kok takut hanya dibedah kecil aja?" "Bukan, saya takut Laila terluka." "Loh Laila mana? Yang dibedah itu dirimu, bukan Laila." "Loh enggak, di setiap jengkal tubuhku, setiap tetes darahku, itu sudah tercampur oleh Laila. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi." Kamu ketawa kau yang duwe pacar woy. Oke, ya. Jadi itu maksudnya apa? Ketika orang jatuh cinta, dia sudah kehilangan dirinya. Yang ada hanya yang dicintai. Dia tidak peduli kalau dirinya sendiri luka, tapi jangan sampai yang dicintai luka. Itu Majnun. Majnun ini sebenarnya anaknya bangsawan yang jatuh cinta sama Laila. Ya sayangnya agak tragis ceritanya. Bagi yang baca Nizami nanti banyak momen-momen. Ada momen yang menurut saya bagus. Misalnya ketika Majnun saking pinginnya ketemu Laila yang sudah dinikahi orang lain, dan khawatir ketahuan keluarganya Laila, karena kalau ketahuan keluarganya Laila dia bisa diajar. Jadi waktu ada gerombolan ternak kambing lewat depan rumahnya Laila, dia ikut merangkak di situ bareng, hanya sekedar untuk melihat rumahnya Laila. Oke, itu Majnun. Nanti banyak momennya yang bagus dan banyak dipakai oleh Rumi. Cuma Rumi bikin cerita sendiri, hanya tokohnya Laila sama Majnun, dengan ilustrasi besarnya cinta Laila sama Majnun, besarnya cinta Majnun sama Laila, dan sebaliknya. Jadi Rumi ingin bilang bahwa tanda-tanda bahwa kamu jatuh cinta beneran adalah ketika kamu tidak lagi egois, tidak lagi mikir keuntunganmu apa. Sama Allah juga begitu. Kalau kamu masih ngitung-ngitung untungnya apa, belum ikhlas sejati, masih belum tanda-tanda cinta. Orang yang cinta itu disuruh apa aja iya, dan gak minta balasan. Disuruh sholat duha, iya sholat duha. Disuruh ngaji, iya ngaji. Gak usah mikir kalau sholat duha itu nanti rezekinya bisa langsung datang. Gak usah. Itu berarti masih ngitung-ngitung balasan. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam Jumat, maka itu berarti masih mikir reward, masih dagang sama Allah. Bukan salah, cuma levelnya masih belum level cinta. Kalau level cinta, ngaji ayo, disuruh baca Waqiah ayo 3 kali ndak apa-apa, baca Yasin 10 kali ndak apa-apa. Ndak mikir kalau 10 kali balasannya maka ini, kalau ini ndak. Kalau masih itu masih dagang. Kalau masih dagang belum cinta. Kalau cinta ndak mikir balasannya apa. Kenapa? Karena kamu sudah melupakan dirimu. Yang kamu ingat hanya yang kamu cintai. Yang penting Allah senang.
Allah rela. Waktunya enak-enaknya orang tidur, aku bangun. Kenapa? Allah seneng yang kayak gini. Waktunya orang cepat-cepat berangkat kerja, aku sholat dulu, sholat duha. Kenapa? Allah seneng yang kayak gini. Bukan karena tak sholat dulu nanti biar rezekiku lancar, biar masih ada reward yang kamu pikir, masih mikir balasan. Sama kayak kamu traktir pacarmu, ya sekarang traktir, tapi nanti harus mau loh ya boncengan. Itu masih mikir reward, masih mikir aku cinta padamu, tapi kamu cinta padaku juga kan? Kalau enggak ya aku nyari yang lain. Itu berarti belum. Masih dagang, masih negosiasi. Apa salah? Enggak. Cuma levelnya masih belum level cinta. Ketika belum level cinta, ya harus dinaikkan lagi. Masih negosiasi. Masih bukan Allah satu-satunya. Tapi jalannya sudah menuju Allah. Tapi masih belum ikhlas. Karena ikhlas itu tidak mikir balasan. Sodakolah 1000, maka akan kembali 700.000 karena dilipat gandakan 700 kali. Ini kalau masih hitung-hitungan, itu kesenangan koruptor-koruptor. Koruptor itu saya korupsi 1 juta, kemudian tak sodakohkan aja 10 juta. Korupsi 100 juta, tak sodakohkan 10 juta, 10 kali 700 sudah banyak itu pahalanya. Dosanya sama ininya kalau di total menang ininya, menang pahalanya. Kan korupsinya dosa 1 juta, sementara itu hitung-hitungan matematika. Kayak orang habis melakukan kejahatan terus umroh, karena pahala dosa orang umroh antara 2 umroh ini dosanya diampuni. Jadi sebelum melakukan kejahatan umrohlah, nanti habis melakukan kejahatan umrohlah. Nah itu hilang dosanya, karena dosa di antara 2 umroh ini diampuni. Ini masih kalkulasi matematika. Emangnya Allah anak SD? Kamu ajari, kamu hapusi dengan itu. Tidak bisa. Jadi levelnya belum cinta, belum ikhlas. Maka katanya Ruminda kayak Majnun dan Laila. Rumi juga ngomong cinta itu kuat. Jangan salah, energinya luar biasa. Jadi ya kalimatnya si puitis. Karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta cuka menjelma anggur segar, karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar, karena cinta kemalangan menjadi keberuntungan, karena cinta rumah penjara tampak bak kedai mawar, karena cinta hamparan debu tampak seperti taman, karena cinta api berkobar jadi cahaya yang menyenangkan, karena cinta setan berubah menjadi bidadari, karena cinta batu keras menjadi lembut bak mentega, karena cinta duka cita menjadi riang gembira, karena cinta hantu berubah jadi malaikat, karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus, karena cinta sakit jadi sehat, karena cinta amarah berubah jadi ramah. Cinta itu energinya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Orang yang cinta tanah air rela loh mengorbankan nyawanya, rela disiksa oleh penjajah, rela dipukuli. Orang tua demi anaknya rela bersakit-sakit. Luar biasa energinya. Kamu sama pacarmu disuruh jemput pagi-pagi ya mau. Nggak punya uang disuruh traktir ya mau, dibelani utang. Sama dosennya disuruh bikin makalah, makalahmu sendiri nggak digarap-garap ke makalahnya pacare. Itu pun mau. Itu kan energinya luar biasa. Pacarmu nyuruh apapun kamu jalankan. Sami'na wa atokna. Itu kan energi namanya. Kekuatannya nggak enak pun kalau bareng dia, nggak masalah. Kamu bisa menahan susah yang kayak gimana pun. Banjir, kamu nggak bisa pulang, akhirnya neduh pinggir jalan. Itu kan sengsara. Tapi kalau pas bareng dia, seneng aja, semoga hujannya nggak berhenti-berhenti.
Padahal itu sengsara loh. Tapi kamu kan malah seneng menikmati. Itu kekuatannya cinta. Energimu berkali lipat. Ya syukur kalau ke Allah. Tapi kalau ke yang bukan Allah, manfaatkan energimu sebaik-baiknya. Jangan sampai terlampiaskan secara tidak bermanfaat, sia-sia, eman-eman. Kalau kan kadang-kadang kamu nulis WA ke pacarmu aja kan dihapus berapa kali, khawatir keliru. Itu kan energi juga. Betapa sabarnya kamu waktu itu, betapa telatennya kamu. Mau tidur kamu nunggu, kok belum WA ya, kamu bela-belain melekan sampai dia bilang miss you, good night, kan ya kan? Loh itu kan energi loh. Padahal kamu disuruh apa aja, suruh melekan enggak mau, tapi ini kamu mau melekan, itu energi. Coba energi ini dipakai untuk yang lebih manfaat, lebih luar biasa. Atau alihkan energi cinta untuk Allah. Kalau sudah jatuh cinta sama Allah, jangankan bangun malam, sepanjang malam tidak tidur pun sanggup. Para sufi banyak yang kayak gitu, saking asiknya sama Allah. Kayak Robiah kemarin kan, ya Allah, para pecinta sudah sama yang dicintai. Lampu-lampu telah mati, rembulan telah muncul, dan sekarang ini loh aku, mbok datanglah padaku. Waktu pagi dia tidak mau tidur juga masih bilang, ya Allah, malam telah pergi, tapi aku akan di sini menunggumu terus sampai kamu datang lagi, sampai malam lagi. Itu Robiah. Kan apa? Asik kalau sama pacarnya terus, kalau sama yang dicintai terus. Jadi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang namanya berat. Jangankan pacarnya manggil, nanti kamu WA aku jam sekian sekiannya, oke. Pacarnya nggak manggil pun kamu WA-in. Sholat itu kan sebenarnya Allah nyuruh kamu, mbok kamu ketemu aku 5 lah, paling tidak sehari 5 kali lah. Itu kan menunjukkan janjane Allah itu ya cinta sama kita, pengen ketemu kita sehari 5 kali. Tapi kitanya yang sok gaya, tidak serius. Nek basa Jawane kemenyek. Allah sudah segitunya manggil kita, mbok 5 kali aja sehari, aku pengen ketemu dirimu. Ya kamu ngadep sih, tapi ya kayak orang tidak serius. Sholatnya sak-sae. Tidak ada yang sholatnya bertahan 5 menit aja, 3 menit lah sama teman. Tidak juga. Sholatmu mesti cepet. Gusti Allah baru mau menatap wajahmu, loh, sudah selesai. Iya. Mungkin kaget itu, mungkin malaikatnya yang nyaket sholat, ini baru sholat, ya Allah ini dia lagi sholat nih, terus Allah datang, oh selesai sudah, telat. Dan itu Allah sabar ya, Allah masih mau, ya besok datang lagi 5 kali, tak tunggu. Cuma kamunya yang gak serius, sambil ngadep tapi hatimu ndak di situ, hatimu kemana-mana. Allah yang ngerti, cuma saking sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah ndak sayang, kamu sudah disentil sejak lama. Oke, jadi cinta itu energinya besar, kuat. Ada contoh lagi, gimana caranya biar kamu bisa lebih dekat sama Allah. Analoginya Laila Majnun lagi saya ambil. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila, maka dia naik onta betina. Sayangnya onta betina ini ontanya baru saja melahirkan, jadi masih sayang-sayangnya sama anak onta. Akhirnya ontanya itu maju sebentar, tapi mundur lagi karena anaknya siapa yang nungguin. Maju lagi, mundur lagi. Akhirnya Majnun gak nyampe rumahnya Laila. Harusnya 3 hari nyampe, ini bisa berbulan-bulan. Akhirnya Majnun sadar, wah yang keliru aku ternyata. Sudah saatnya katanya Majnun onta, aku keliru, ngapain aku kok bersandar padamu. Karena menunggangi dirimu, maka aku sekarang jalan di tempat, maka sekarang goodbye. Tidak usah naik dirimu lah, tidak usah mengandalkan dirimu, aku akan datang langsung pada Allah. Saat itu ceritanya Majnun langsung loncat dari onta dan jatuh, kakinya patah. Cuma saking rindunya sama Laila, kakinya patah nggak masalah. Akhirnya tubuhnya digelundungin, jadi gelundung-gelundung sampai rumahnya Laila. Ya,
Oke. Dan sebenarnya ini isyarat-isyarat. Onta itu kayak dunia. Nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau beban dunia sangat memberati hidup kita. Kalau kita sibuk luar biasa oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kedekatan sama Allah. Jalannya cuma dua. Semua yang di sekelilingmu kamu ajak mendekat ke Allah, atau kamu tinggal. Jadi kalau enggak, kamu enggak akan nyampe-nyampe ke Allah. Kamu punya pacar, ini dia jadi penghalangmu untuk dekat terus sama Allah. Alternatifnya dua, ajak dia untuk bareng-bareng mendekat ke Allah, atau tinggal. Nah, nyari lagi susah, Pak. Ya, itu berarti dunia menghambatmu. Mungkin nilai, mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, mungkin apalagi target-targetmu yang lain. Ini bebanmu. Semakin banyak bebanmu, semakin lambat kamu sampai pada Allah. Kecuali semua beban ini kamu ajak juga mendekat ke Allah. Kalau tidak, buanglah. Kok kuliah bikin kamu tidak setia lagi sama imanmu, bikin kamu tiap hari curang, tiap hari maksiat, misalnya gara-gara kuliah, entah dari sisi apanya. Alternatifnya dua, ilahikan kuliahmu atau tinggallah kuliahmu. Itu rumusnya Rumi. Kalau enggak, kamu kayak unta betina tadi, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Saat ini semangat sufinya berkobar-kobar, tapi lain, tapi kalau gini ya saya enggak punya pacar nih, Pak. Mundur lagi. Kalau kayak gini enggak bisa kumlot deh, Pak. Mundur lagi. Terus begitu. Maka tinggallah unta betinamu. Meskipun kamu berat sampai harus gelundung-gelundung kayak tadi. Ya memang berat meninggalkan dunia. Tapi kalau enggak, ya kamu enggak nyampe-nyampe. Enggak bisa ilaihi roji'un. Nafasmu enggak akan mutmainnah. Itu bahasanya Rumi. Lepaskan ikatan yang membelenggu jiwamu. Bebaskan dirimu. Selama ini kamu diperbudak harta. Kilauan emas dan perak membuat matamu tertutup. Kamu ingin memiliki dunia. Kamu ingin mengisi cawanmu dengan seisi lautan. Apa gunanya? Perhatikan tiram. Dia mengisi diri dengan air secukupnya, dan dia bisa melahirkan mutiara. Isilah dirimu dengan air kasih. Kasih yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kasih yang bisa menaklukkan keangkuhan. Kasih yang bisa memabukkan Musa di atas bukit Sinai. Jadi dunia ya cuma ambil secukupnya saja. Jangan dimabuk oleh dunia, jangan terikat oleh dunia. Contohlah tiram, katanya. Tiram itu ngambil air yang paling bagus, dimasukkan dalam dirinya. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Pada saatnya air ini akan jadi mutiara. Dunia juga begitu. Ambil secukupnya saja, sebutuhmu saja. Setelah itu jalankan tugasmu yang sejati di dunia ini. Kembali pada Allah. Kalau terlalu banyak, kamu tidak akan kuat berjalan. Jangan tertipu oleh dunia. Jadi maunya Rumi itu, semakin berat beban duniamu, ya semakin kamu lama dekatnya sama Allah. Ya boleh masing-masing muhasabah ya. Hari ini itu urusanmu apa saja sih? Kalau nanti pulang ke rumah boleh nyari kertas sama pulpen. Kamu sekarang apa saja yang kamu urusi? Mungkin nomor 1 kuliah, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 apa aja urusanmu. Terus yang dunia-dunia ini, yang urusan akhirat sekarang urusanmu apa saja? Coba deh, nanti di prosentase besar mana? Jujur ya, tapi nggak boleh dibaik-baikin, wong nggak ada yang nilai. Jujur untuk dirimu sendiri. Nanti kalau prosentasenya kok lebih besar yang dunia, sementara yang akhirat terbengkalai, kurangi bebanmu. Karena jangan khawatir, kalau kita punya Allah, dunia seisinya jadi milik kita. Allah yang lebih ngerti. Tidak usah capek-capek kamu mikir. Tapi kalau dunia kamu ikut mikir, ya sudah,
Mungkin Allah, ya sudah kamu bisa mikir, ya pikirin dewe. Jadi berusahalah ambil secukupnya. Makanya agama di banyak ayat Al-Quran itu bilang wala tusrifu. Untuk urusan dunia jangan berlebihan. Butuhmu berapa, ambil itu secukupnya sebagai bekal untuk kembali ke Allah. Wong kita ini di dunia ini tamu, datang sebentar nanti kembali lagi. Tamu gak usah mikiri mengambil semua barang punyanya tuan rumah. Sebutuhnya saja.